Salam, selamat pagi Bapak Ibu serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali di pagi hari ini melalui program Motivasi Pagi, saya rindu menyapa, menjumpai Bapak Ibu Saudara semua, dan saya rindu membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-17. Terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian. Waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan pada pagi hari ini menggambarkan respon yang berbeda dari dua kelompok orang terhadap karya Yesus. Di satu sisi ada para lawannya, yaitu para pemimpin agama yang merasa malu karena Yesus telah mempermalukan argumen dan pandangan mereka yang kaku. Di sisi lain ada orang banyak yang bersukacita karena mereka menyaksikan karya-karya ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara terkasih, Lukas 13 ayat 17 muncul setelah Yesus menyembuhkan seorang wanita yang selama 18 tahun menderita kelumpuhan pada hari Sabat. Para pemimpin sinagoge memprotes tindakan ini karena mereka menganggap Yesus melanggar hukum Sabat. Namun Yesus menjawab dengan bijaksana, menunjukkan bahwa kebaikan dan kasih Allah jauh lebih penting daripada aturan kaku yang membebani dan mematikan semangat hidup. Saudara-saudara terkasih, Yesus tidak hanya memiliki kuasa untuk melakukan mujizat, tetapi juga kebijaksanaan untuk mengungkapkan kebenaran Allah dengan cara yang mendalam. Jawabannya yang penuh hikmat membuat para pemimpin agama merasa malu karena mereka lebih mementingkan aturan daripada belas kasih. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa firman Tuhan membawa terang dan mengungkapkan kebenaran yang kadang tersembunyi di balik tradisi atau kebiasaan yang salah. Bapak Ibu Saudara terkasih, orang banyak bersukacita karena mereka melihat kuasa Allah yang nyata melalui karya Yesus. Mereka tidak hanya bersukacita atas mujizat, tetapi juga karena mereka melihat keadilan dan kebenaran dinyatakan. Ketika kita melihat Allah bekerja dalam hidup kita, baik melalui mujizat maupun melalui perubahan hati, itu adalah alasan untuk bersukacita. Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita, meskipun kita sering tidak menyadarinya. Para sahabat motivasi pagi yang dikasihi Tuhan, kita diperhadapkan pada pilihan, seperti yang terjadi pada orang banyak dan para pemimpin agama. Kita bisa memilih untuk menjadi seperti para pemimpin agama yang menolak karya Tuhan karena hati mereka keras, atau seperti orang banyak yang bersukacita atas apa yang Tuhan lakukan. Penting bagi kita untuk memiliki hati yang terbuka dan penuh kasih, siap untuk menyaksikan dan menerima karya Tuhan, bahkan ketika itu menantang pemahaman atau kebiasaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini ada beberapa poin penting yang bisa kita renungkan bersama dan menjadi pelajaran bagi kita. Yaitu yang pertama, respon terhadap kebenaran Tuhan. Saudara-saudara terkasih, lawan-lawan Yesus, yakni para pemimpin agama, merasa malu karena mereka tidak bisa menolak kebenaran yang dinyatakan oleh Yesus. Perkataan dan perbuatan Yesus mengungkapkan ketidakberesan dalam sikap dan pemahaman mereka terhadap hukum Tuhan. Kita bisa merenungkan bagaimana kita merespon kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Apakah kita seperti lawan-lawan Yesus yang bertahan pada kebiasaan dan aturan yang kaku?
atau kita terbuka pada kasih dan pengampunan Tuhan. Poin yang kedua adalah sukacita atas karya Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang banyak bersukacita karena mereka menyaksikan perbuatan yang ajaib yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hal ini mengajarkan bahwa sukacita sejati muncul ketika kita menyaksikan karya Tuhan yang membawa pemulihan dan perubahan dalam hidup orang lain dan juga dalam kehidupan diri kita sendiri. Apakah kita mampu bersukacita dalam melihat kebaikan Tuhan, atau malah merasa terganggu ketika karya Tuhan melampaui pengharapan kita? Poin yang ketiga adalah kasih di atas aturan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, ayat ini muncul setelah Yesus menyembuhkan seorang wanita pada hari Sabat, yang bagi para pemimpin agama dianggap sebagai pelanggaran hukum. Namun Yesus menunjukkan bahwa kasih dan pemulihan jauh lebih penting daripada sekedar mematuhi aturan secara kaku. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak pada legalisme, melainkan menempatkan belas kasih dan kepedulian terhadap sesama sebagai inti dari setiap tindakan kita. Kasih Tuhan harus menjadi panduan utama dalam hidup kita, melampaui formalitas atau hukum yang bisa memisahkan kita dari kehendak Tuhan yang sebenarnya. Poin yang keempat adalah malu karena terjebak dalam kekakuan rohani. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, para lawan Yesus merasa malu karena mereka terperangkap dalam interpretasi hukum yang salah. Mereka lebih fokus pada aturan daripada belas kasihan. Ketika kebenaran Tuhan muncul, mereka merasa dipermalukan. Ini mengingatkan kepada kita agar tidak menjadi orang yang keras hati atau menganggap diri selalu benar dalam hal spiritual, tetapi mau terbuka pada pembaharuan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena itu, nats ini mengajak kita untuk selalu melihat kebenaran dan karya Tuhan dengan hati yang terbuka dan penuh sukacita, dan menjadikan kasih sebagai landasan segala perbuatan dan tingkah laku kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara terkasih, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bekerja, mari kita beraktivitas sepanjang hari ini dengan berlandaskan kasih Tuhan yang sudah kita terima, yang sudah kita alami. Mari kita perlakukan orang lain, kita perlakukan sesama kita sebagaimana Tuhan memperlakukan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus senantiasa ada, menolong, memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua hari ini, esok, dan selamanya. Haleluya. Amin.